Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu, jawaban kami adalah benar. Kami Mm-mm. membuka peluang buat akuisisi atau merger Mm. dengan perusahaan-perusahaan sejenis yang tentunya sinergi dan juga satu visi dengan kita ya. Entah Mm. itu kita ambil sebagai majority atau seluruhnya juga bisa. Tapi kita Mm. berharap untuk akuisisi ini adalah perusahaan yang sinergi dengan visi misi kita, Benar. terutama di bidang chemical Mm. specialty, ya. Mm. Tapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk manufacturing, gitu. Mm. Mm. Jadi chance untuk akuisisi itu betul ada. Oke, ya menarik sih karena memang KKS itu sudah sangat solid ya Pak, sudah sangat lama, sangat solid. Jadi memang kalau akuisisi harus company yang bisa langsung bersinergi langsung biar KKS lebih besar lagi nantinya dan terus Ya, bertumbuh. Nah, ini Bu Meli, biasa nih kalau namanya emiten, terutama kayak emiten retail itu paling seneng sih kalau kalau nanyain kebijakan dividen gimana sih? Apalagi company yang baru listing nih, karena ada sebagian company yang baru listing, wah kebijakan dividennya kan beda-beda. Nah, mungkin Bu Meli bisa ceritain nih kalau kebijakan dividennya KKS gimana? Sesuai dengan prospektus, kami sudah berkomitmen untuk membagi maksimal kita 35% dari Hmm. laba presiden setiap tahun yang Hmm. akan diputuskan melalui RUPS. Komitmen Hmm. ini tetap kita akan pegang sebagai salah satu bukti kepercayaan yang akan kami wujudkan untuk shareholder dan stakeholder. Hmm. Oke, oke. Jadi sesuai yang sudah disampaikan di prospektus ya, jadi akan memberikan dividen maksimal 35% dari keuntungan persero setelah diputuskan nanti ya lewat RUPS. Jadi memang uh, ini sebagai tanda apresiasi mungkin KKS kepada stakeholder nantinya ya Bu ya. Oke, nih ini mungkin ada yang sebenarnya tadi aku lupa nyanyiin sih. Pak Kiki gimana bisa bergabung ke KKS sih? Karena waktu kita masih cukup banyak nih sebelum aku nanya ke waktu masa pandemi. Mungkin Pak Kiki cerita nih kok bisa sih Pak join ke KKS? Mungkin teman-teman mau cerita karena waktu kita masih panjang. Jadi kita ngobrolin dulu yang santai-santai nih Pak. ya boleh. Jadi pertanyaannya gimana? Ya, dulu Bapak gimana bisa sampai berlabuh ke KKS? Mungkin dulunya company sebelumnya apa, terus join ternyata nih ada company sampai sekian lama dan terus Bapak masih terus menjaga KKS sepanjang lama Bapak bergabung di sini nih. Ya, ini pertanyaan sangat menarik ya. Eh, sebelum saya bergabung di KKS ini, memang saya sudah berkecimpung dalam bisnis yang sama di perusahaan Hmm. kompetitor lah ya. Tapi Oh, I karena see. tidak cocokkan visi misinya, akhirnya Mm-mm. ya saya tadinya sih memang mau pindah ke tempat lain. Tapi setelah kami tukar pikiran Mm-mm. dengan Pak Budianto Totong, ya akhirnya Mm-mm. saya setelah bincang-bincang dengan istri tentunya, ya kami Mm-mm. sepakat untuk bergabung di KKS supaya KKS bisa maju ke depan sesuai dengan visi misi yang tadi saya sudah sampaikan. Mm. Begitu. Wah, Dan jadi puji uh-uh. Tuhan tim kami di sini juga kompak sehingga ya saya bertahan cukup lama lah untuk sama-sama di sini bisa maju. Iya Gitu loh, ya. udah lama loh Bapak di sini loh. Hmm. Jadi boleh dibilang Bapak join kan tahun 97. Company waktu Ya, itu baru berdiri 7 tahun. Dan karena tangan dingin Bapak dari tahun 97 hingga 2002 terus berkembang sampai bisa IPO sih. Memang perjalanan yang enggak sebentar ya istilahnya mungkin udah ya, sekian lama menjabat dan ngurusin company ini mungkin dari kecil sekarang mungkin nasabahnya atau kliennya udah sampai ribuan kayak gini dan Bapak masih terus mengawal ya hebat sih Pak. Jadi aku ya. makanya tadi juga karena kita masih
panjang juga waktu kita mungkin ngobrol-ngobrol kayak gitu. Soalnya mungkin teman-teman juga tertarik nih. Oh, lama sekali nih joinnya. Oke. Jadi ya menarik sih. Nah, kalau Bu Meli sendiri waktu itu join tahun 95 ya, Bu? Ya, cukup lama Bu, 95. Sebelumnya di CSAP dulu. Di CSA dulu, baru join dengan Pak Kiki. Memang jodohnya sama Pak Kiki, harus membantu Pak Kiki. Oke. Dulu kalau di CSAP posisinya sama kayak lebih ke akunting. Oh, accounting. Oke. Ya hebat sih, soalnya Ibu kan kalau kita lihat sih udah sampai dapat beasiswa S1 lagi dari universitas yang cukup bergengsi nih, khusus ya ini memang paling bagus untuk akuntansi ya kalau kita tahu sih. Dan juga banyak sekali memiliki sertifikasi dari University of Singapore. Dan terus Ibu juga dari tahun 95 ya Bu udah join di sini ya. Jadi Deputy President Director mensupport Pak Kiki. Oke, ya menarik sih. Nah, terus mungkin aku mau nanya juga nih, kalau bagaimana sih, kan kemarin kita masuk COVID itu sekitar hampir 2 tahun ya Pak ya, mungkin sekarang mau masuk 3 tahun kali. Bagaimana sih KKS bertahan selama masa pandemi? Harusnya masa nggak istilahnya nggak susah lah, orang dulu Krismon aja tahun 98 ya Pak, lebih heboh kali, dolar dari noceng sampai 16.000, itu kayak lebih puyeng ya Pak ya. Sekarang pandemi harusnya ya oke lah, masih gampang dilewatin. Nah, tapi kita penasaran aja sih, bagaimana sih bertahannya Pak selama pandemi itu? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sebetulnya buat para pebisnis. Iya. Jadi memang gejolak-gejolak atau tantangan seperti ini, masalah besar yang bisa timbul ya, itu sebetulnya memang sangat men-challenge setiap perusahaan untuk bisa eksis apa enggak, bertahan apa enggak. Lalu kalau dia bertahan tentu dia bisa maju. Salah satunya tentu adalah perusahaan kami ya, KKS. Pada waktu pandemi tersebut terjadi, juga dulu waktu terjadi Krismon di tahun 98, itu memang benar lah ya, market mengalami kontraksi penurunan. Baik domestik maupun global. Bahkan yang di global sampai hari ini makin berat keadaan. Namun tentu ini memberi dampak kepada market kita, marketplace dari KKS. Mengalami gangguan lah. Namun manajemen KKS kami ini tentu nggak berdiam diri. Jadi kita telah menyusun dan mengerjakan strategi yang kita sudah siapkan lah, dari pengalaman maupun dari pemikiran-pemikiran, mana strategi yang terbaik supaya kita bisa mengatasi dampak negatif dari semua masalah ini, termasuk pandemi yang sampai hari ini berlangsung dan tentu dapat mempengaruhi omset penjualan kita, income perusahaan ya. Tetapi kita bersyukur di tahun lalu kita bisa meningkat 10,4% dibanding 2020. Lalu gross profit kita di tahun lalu bisa meningkat hampir 20% dibanding tahun 2000. Maksud saya gross profit kita persentasenya hampir 20% dibandingkan tahun 2020 yang hanya sebesar 17%. Nah, strategi tersebut apa saja? Beberapa diantaranya adalah yang pertama kita seleksi. Produk-produk kita seleksi dan kita fokus kepada produk-produk yang GPM-nya tinggi, gross profit-nya tinggi. Lalu yang rendah dikenain. Yang rendah itu kita hilangkan atau kita kurangi kuantitinya. Ya. Atau kita berhentikan tapi sementara. Ya. Lalu yang kedua, kita menaikkan harga jual mau nggak mau, karena keadaan seperti itu tentu supply juga terganggu. Jadi kita ada kesempatan untuk menaikkan harga jual, dan ini mungkin memang kita harus bicara dengan para customer supaya dapat mengerti keadaan ini, dan untungnya mereka bisa mengerti dan bisa menerimanya ya. Lalu yang ketiga, kita efisiensi lah. Salah satunya kita turunkan volume stok di gudang. Supaya kita punya cash flow lebih kuat posisinya ya. Iya. Dan kita juga bisa mengurangi
pinjaman ke bank supaya bunganya turun. Iya, 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 Gitu. benar-benar. Oke. Lalu kemudian aset-aset yang idle ya kita jual aja dulu. Nanti kalau kita butuh kembali kita bisa beli lagi. Sama ini tujuannya memperkuat cash flow kita dan Benar. mengurangi pinjaman bank supaya bunganya turun. Lalu kemudian kita juga minta support dari prinsipal supaya harga beli kita bisa diturunkan dan menolong GPM kita bisa naik terus gitu ya. Dan ini akan meningkatkan performa kita. Dan itu Benar. semua ternyata berhasil. Dan kita berharap dengan kekuatan strategi ini kita bisa lewati lah masa-masa sulit ke depan ya. Itu Bu Rita. Oke, iya menarik sekali sih Pak. Memang ini strategi-strategi yang nggak mudah, tapi karena pengalaman yang udah dijalanin Pak Kiki dan Bu Meli sekian lama, udah berbagai macam badai, istilahnya udah berhasil dilewatin. Jadi memang udah biasa ya Pak menghadapin istilahnya ada krisis-krisis kecil seperti inilah. Jadi memang yang kira-kira bocuan ya Pak ya, yang bocuan kurangin dulu deh. Jadi yang cuannya bagus ditambahin biar penjualannya naik dan company-nya bisa bertahan selama pandemi. Terus sama tadi yang kayak aset-aset yang kurang atau nggak digunain, yang idle dijual dulu karena memang belum saat diperlukan ya pada saat itu. Wah, hebat. Yang menarik sih ini nih, kepiawaian Bapak nih, menego ulang harga beli sama supplier dan minta support. Terus, tapi mereka mau ya Pak memberi harga khusus ya Pak buat Bapak karena Bapak minta dinego ulang gitu ya Pak? Ya, sebagian besar mau. Karena mereka tahu lah, butuh partner seperti kita kan di Indonesia. Iya, kalau partnernya nggak jalan, mereka banknya juga nggak jalan. Jadi mereka sih benar. Wow. Iya, bagus sih, hebat sih. Ya memang kalau udah terpercaya, mungkin pembayaran semua settlement-nya lancar. Kalau lagi ada pandemi, pasti dikasih harga yang spesial ya Pak, karena lagi ada krisis pandemi seperti ini. Oke, ini tadi saya baca nih ada pertanyaan dari, sebentar, Francisca ya. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Francisca_HY. Kemenkeu memprediksi kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral di berbagai negara masih akan berlanjut hingga 2023. Nah, persiapan apa yang akan dilakukan Persero untuk menghadapi hal tersebut? Nah, siapa yang bisa bantu jawab nih? Pak Kiki apa Bu Meli? Ya. Bu Meli. Oke. Nah, terima kasih semuanya kepada Ibu Francisca. Nah, untuk hal ini tadi Kementerian Keuangan memang memprediksi akan adanya kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral di berbagai negara yang akan berlangsung terus sampai tahun 2023 mendatang. Dan hal ini memang menjadi tekanan buat tiap-tiap negara, termasuk Indonesia, di mana tekanan itu ada berupa inflasi dan juga disrupsi supply itu akibat dari pandemi dan perang Rusia Ukraina ini. Ya, di mana itu perseroan kita ini mengatur langkah-langkah strategi. Di antara seperti kita meningkatkan manajemen cash flow kita, cash flow keuangan yang lebih efisien dan tetap terjaga dengan baik, sehingga kami bisa menekan biaya-biaya, bunga, biaya tidak produktif seperti biaya bunga dan lain-lain. Dua, kita juga meningkatkan manajemen stok dan logistik, sehingga stok yang ada di gudang bisa dioptimalkan.